Halo teman-teman, selamat datang di channel Raizo MV. Ya, sebelumnya sorry ya teman-teman, udah lama nggak upload video karena posisi badan saya kurang fit dan belum bisa motovlogging di luar nih. Jadi maklum aja, suara saya juga masih agak serak-serak gitu. Ya, mohon maaf karena maklum ya, udah jompo. Oke, di video kali ini saya mau review mengenai kamera yang saya pakai untuk motovlogging, yaitu GoPro Hero 6 Black. Ya, ini adalah kamera yang saya pakai untuk motovlogging, sekaligus juga menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya, saya pakai kamera apa bang? Terus kameranya pakai apa bang? Gitu, kok hasilnya bagus? Ya, ini adalah kamera yang saya pakai, yaitu GoPro Hero 6 Black. Sebenarnya kamera GoPro 6 Black ini masih worth it nggak sih dibeli di tahun 2023 ini, apalagi terutama untuk kebutuhan motovlogging. Jadi gimana? Penasaran? Simak saja video ini selengkapnya. Oke, GoPro 6 Black ini dirilis pada tahun 2017 sebagai penerus GoPro Hero 5 Black. Ya, kamera ini mampu merekam hingga 4K 60 fps. Kita coba nyalakan. Nah, di sini untuk pengaturan videonya kita lihat, kita pilih di sini sampai 4K, terus kemudian fps-nya 60 ya teman-teman. Di sini ya bisa dilihat. Oke, 4K 60 fps. Tetapi untuk penggunaan saya di YouTube untuk motovlogging, saya tidak memakai resolusi 4K 60 fps ini teman-teman, tapi saya hanya mentok di resolusi 1080p dan 60 fps saja, karena tujuannya untuk menghindari overheat pada kamera GoPro nya dan juga baterai yang cepat habis gitu. Terus kemudian menurut saya untuk YouTube ya, untuk resolusi 1080p 60 fps ini udah cukup banget teman-teman, karena kebanyakan penonton kita ya itu resolusi layar HP-nya itu di 1080p teman-teman ya. Jadi seperti itu pertimbangan saya untuk memakai resolusi di 1080p 60 fps. Terus kita lanjut ke fiturnya. Oke, fiturnya di GoPro Hero 6 Black ini sudah ada stabilizernya ya teman-teman di dalamnya ini, yang membuat video itu jadi lebih stabil. Jadi plusnya itu membuat yang nonton video kita itu jadi lebih nyaman gitu loh, nggak pusing untuk melihat video kita yang kebanyakan getar-getarnya gitu. Terus fitur lain dari GoPro Hero 6 Black ini yang paling nggak ada obat, yaitu fitur field of view super wide nya teman-teman. Karena di sini untuk fitur super wide itu masih nggak ada di action cam kamera yang lain menurut saya selain GoPro ini. Tapi untuk case GoPro Hero 6 Black ini kita bisa memakai field of view super wide nya itu hanya di resolusi 1080 yang pertama. Di sini bisa super view. Terus kemudian kita masuk ke 1440. Oh, nggak bisa, berarti mentok di 1080p aja teman-teman. Kita bisa memakai FOV super view ya, seperti ini. Cakupannya cukup luas teman-teman. Tapi di sini untuk minusnya di bagian sudut-sudutnya terdapat distorsi ya teman-teman. Jadi mirip fish eye gitu. Jadi fitur field of view super wide ini sangat berguna banget teman-teman untuk motovlogging. Jadi dia itu bisa menangkap gambar dengan cakupan yang luas banget. Jadi yang nonton itu bisa lihat banyak objek dan leluasa gitulah ya untuk melihat. Sebagai contoh nih, di bagian bawah itu nanti kita bisa melihat speedometer, dan kemudian bagian tengah itu nanti kita bisa melihat jalannya, dan di bagian atas nanti itu kita bisa melihat langitnya. Asli ini fitur yang overkill banget, apalagi dengan adanya stabilizer. Asli dah, ini mantap banget bosku. Asli nggak ada obat ini bos. Terus untuk urusan gambar ya teman-teman, menurut saya gambar dari GoPro Hero 6 Black ini juga tajam ya teman-teman. No komplain lah pokoknya kualitas gambarnya dari GoPro.
Terus kemudian untuk warna di sini GoPro Hero 6 Black ini warnanya juga lumayan bagus ya teman-teman, mendekati natural. Tapi ya begitu, agak butuh sedikit color grading, butuh dibantuan color grading supaya warnanya itu bisa lebih pop out gitulah ya. Karena warna dari GoPro ini menurut saya itu agak terlalu flat banget ya, jadi butuh sedikit sentuhan tambahan. Jadi mainin kontras, terus saturasi, terus kemudian brightness, highlight, exposure, supaya bisa menghasilkan warna yang kita inginkan gitu. Terus untuk urusan baterai di sini kita pakai baterai GoPro Hero Ori ya teman-teman ya. Kita matikan dulu. Oke, di sini kita mau cabut baterainya. Ya, ini teman-teman. Ini adalah baterai GoPro Hero 6 Black-nya yang ori gitu. Untuk durasi perekaman memakai baterai ini itu di resolusi 1080p 60 fps ya teman-teman. Kira-kira saya bisa dapat waktu rekam kurang lebih 1 jam lebih lah ya kira-kira. Soalnya waktu itu saya buat video motovlogging dari Keputih ke Benowo. Untuk videonya bisa cek di card yang ada di atas ini. Itu dari 99%, ketika nyampe Benowo itu udah sisa 26% teman-teman, dengan durasi perekaman sekitar 40-45 menitan. Ya, saya kira ini masih cukup standar ya teman-teman untuk ukuran action cam yang kapasitas baterainya itu sekitar 1220 mAh ya, kelihatan ya, 1220 mAh untuk baterai GoPro Hero ini. Nah, terus gimana? Apakah kalian tertarik untuk membeli GoPro Hero 6 Black ini? Eits, tunggu dulu. Di sini saya akan kasih tahu minusnya GoPro Hero 6 Black ini. Ya, di sini minusnya yang paling kerasa yaitu nggak ada jack mikrofon. Ya, bisa dilihat di sini tidak ada jack mikrofon teman-teman. Di sini cuma slot USB Type-C dan kemudian mini HDMI. Terus di sini cuma ada slot untuk micro SD dan kemudian baterai. Jadi nggak ada buat jack mikrofon ya teman-teman. Jadi kalian harus beli adapter mic asli GoPro atau beli media mode-nya. Dan itu harganya mahal banget bosku. Untuk yang mic adapternya itu 800 ribuan. Kemudian untuk yang media mode itu sekitar 1 jutaan ya. Untuk link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi ya teman-teman. Saya sematkan di kolom deskripsi. Terus kemudian minusnya lagi itu ketika kalian merekam dalam keadaan minim cahaya ya teman-teman, terutama waktu malam hari. Ketika kita merekam pada waktu malam hari atau dalam keadaan kurang cahaya, maka fitur stabilisasinya itu nggak aktif gitu loh teman-teman. Jadi awalnya saya kira GoPro saya itu rusak ya teman-teman ya. Saya waktu itu merekamnya malam hari itu. Awal saya beli itu saya coba rekam malam hari, tapi kok videonya itu geter banget gitu loh teman-teman. Jadi saya pikir, wah jangan-jangan rusak ini apa GoPro-nya. Padahal baru beli gitu. Tapi ternyata setelah saya coba di siang hari, ternyata dia hasilnya itu stabil teman-teman. Dan ternyata setelah saya cek di Google dan di YouTube, ternyata emang benar kalau ketika kurang cahaya si GoPro Hero 6 Black ini tidak mampu untuk menstabilkan teman-teman. Jadi stabilisasinya auto tidak aktif ketika keadaan kurang cahaya ya teman-teman, atau ketika kita rekam pada malam hari. Jadi mohon dimaklumi ketika mungkin kalian motovlogging di malam hari, gambarnya juga kurang stabil ya, itu karena emang dari fitur GoPro Hero nya ini, GoPro Hero 6 Black ya, fitur auto stabilizernya tidak aktif teman-teman. Terus kemudian minusnya yang terakhir yaitu produknya ini. Produk barunya ini udah nggak ada teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli GoPro Hero 6 Black ini, yang ada itu cuma barang secondnya aja teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui, untuk barang second itu
tricky banget ya teman-teman ya. Jadi kalian harus teliti dalam membeli GoPro Hero 6 Black Second. Tapi perlu kalian ingat juga, kalian juga harus membawa teman kalian yang sudah expert atau yang ahli dalam memilih GoPro, supaya kalian tidak mendapatkan barang yang zonk teman-teman. Niatnya malah pingin mulai ngonten beli GoPro Hero 6 Black ini dengan segala kelebihannya, tahu-taunya malah dapat zonk, udah keluarin duit banyak malah dapat sampah itu ya. Oke, itu yang harus kalian perhatikan dalam membeli barang yang second gitu. Oke, sekian untuk review GoPro Hero 6 Black kali ini, khususnya untuk kebutuhan motovlogging ya teman-teman. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan bantu share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Dan apabila masih ada pertanyaan, kalian juga boleh bertanya di kolom komentar. Silahkan saja, bebas untuk bertanya karena gratis. Terus kemudian jangan lupa klik subscribe juga ya teman-teman, bantu saya untuk berkembang di channel Raizo MV ini. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.